Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mata Pena Podcast bersama saya Susanti dan narasumber tetap kita yaitu Ketua STI Natuna Bapak Dr. Haji Umar Natuna em, SAG MPDI. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, hari ini kita membahas tema tentang ulang tahun Natuna yang ke-26 Pak. Ya, Ya. Menurut Bapak nih sendiri, apa sih makna atau arti dari ulang tahun Natuna yang ke-26 ini, Pak? ya, kita harus memaknai ulang tahun Natuna yang ke-26 ini sebagai langkah untuk melakukan identifikasi serta untuk merancang rencana ke depannya supaya Natuna itu lebih maju. Kira-kira seperti itu yang harus kita maknai. Berarti Natuna ini kan udah 26 tahun berdiri ya, Pak ya? Ya. Perubahan apa aja sih yang paling Bapak rasain gitu? Atau lihat secara langsung lah? Ya perubahannya banyak. Pertama dari segi infrastruktur, jalan, mungkin pelabuhan, ya kan. Iya. Kemudian juga dari bangunan-bangunan pemerintah. Kemudian juga dari pertumbuhan penduduk, ya kan sudah sangat berubah. Kemudian perkembangan wilayah, kecamatan, desa itu sudah semakin banyak ya kan dari Iya. awal. Cuma Natuna itu sampai sekarang itu belum beranjak dari kaya potensi tapi tidak produktif. Artinya kita Natuna itu kaya potensi sumber daya ada semua, tapi masyarakat kita masih sangat ketergantungan pada produk dari luar. Beras kita tergantung, gula kita tergantung, telur ayam bahkan juga masih tergantung bahan luar, ya kan? Ya. Kemudian pendapatan per kapita kita juga tidak begitu mengembirakan, kan gitu. Artinya tidak seimbang antara potensi dengan apa yang kita rasakan sekarang. Kalau boleh jujur nih Pak ya, hal apa sih yang paling bikin Bapak bangga sama Natuna ini Pak? Ya, bangga karena Natuna ini adalah miniatur Indonesia. Dia merupakan garda terdepan dalam menjaga NKRI. Jadi itu kita dari dulu Natuna ini sudah menjadi garda terdepan menjaga NKRI. Padahal kita sangat dekat dengan Malaysia, ya kan? Iya Pak. Sangat dekat dengan Brunei. Tapi masyarakat Natuna tidak beranjak, tetap ke Indonesia. Padahal waktu itu tidak ada TV RI, tidak ada RRI, semuanya radionya Singapura, Malaysia, Brunei, tapi tetap Indonesia. Itu yang membanggakan. Oh. Natuna kan punya banyak potensi ya Pak ya? Ya, Menurut Bapak nih kekayaan apa aja sih yang perlu banget kita jaga dan dikembangin untuk kedepannya gitu? ya semuanya, terutama sumber daya energi kan. Sumber daya energi seperti migas, ya kan, sumber daya protein seperti hasil-hasil perikanan, ya kan, dan seterusnya itu memang harus kita kembangkan. Kemudian yang tak kalah penting adalah masalah lingkungan, ya kan. Natuna itu pulau yang relatif kecil gitu ya. Jadi kalau lingkungannya itu tergerus oleh penambangan pasir yang tak jelas hasilnya bagi kita seperti pasir kuarsa segala macam itu, jadi Natuna suatu saat itu akan menjadi krisis lingkungan yang berkepanjangan. Impactnya nanti ya air susah, ya kan, untuk berkebun pun susah, ya kan, karena lahan-lahannya sudah lahan yang tandus nanti. Itu yang harus diperhatikan, yang harus dipikirkan oleh kita bersama, terutama masyarakat. Jangan terlalu mudah untuk menjual tanahnya kepada pihak-pihak tertentu dengan harga yang sangat murah, ya kan? Ya, itu Ya. biasanya itu
ada orang jual tanah nih ya, orang PT bisa tawar, Iya, saya ambil 10 juta, langsung orang masyarakat langsung mau, Pak. iya, itu artinya kita Natuna itu semakin hari penduduknya semakin bertambah. Sementara tanah itu tidak bertambah, Ya, betul. ya kan? Ya. Suatu saat Natuna itu akan menghadapi krisis pemukiman, tempat pemukiman. Kalau semua daerah kita ada dikuasai oleh perusahaan semua, kita mau bikin rumah di mana? Ya kan? Nah, ini yang harus menjadi perhatian pemerintah kita, hal-hal seperti ini supaya masyarakat pemerintah itu melakukan mengedukasi masyarakat supaya masyarakat kita tuh jangan terlalu mudah menjual asetnya. Karena satu saat ketika masyarakat tidak punya aset, ya itu menjadi persoalan. Iya. Ya kan? Jadi persoalan yang cukup mendasar bagi Natuna ke depan. Ya, kalau ngomongin tantangan nih Pak ya, Hmm, menurut Bapak sendiri apa aja sih masalah yang masih jadi PR besar buat kita sekarang ini Pak? banyak. Ya. Pertama terkait dengan eh, kita Natuna sekarang itu kan tidak punya otoritas. Laut kita tidak punya otoritas. Kemudian pertambangan kita tidak punya otoritas. Pemerintah kita ya. Kemudian kehutanan pemerintah kita tidak punya otoritas. Jadi ketika pemerintah tingkat kabupaten tidak punya otoritas, jadi dia sulit untuk melakukan pengembangan, sulit melakukan kegiatan. Maka kita harus memperjuangkan Natuna Anambas itu menjadi provinsi supaya kita punya otoritas, ya kan, untuk mengelola perikanan kita, untuk mengelola kehutanan kita, untuk mengelola sumber daya migas kita. Itu tantangan kita yang terkait dengan otoritas. Yang kedua, tantangan kita terkait dengan ya ketergantungan pada pangan, ya kan? Kita sekarang ini kan ya kalau tidak ada kekuatan kemandirian pangan kita belum ada. Semua tergantung pada Kalimantan, ya kan? Buah-buahan juga masih dari Kalimantan sana, ya kan? Ya padahal kita lahannya subur. Kenapa itu terjadi? Karena memang mungkin pemerintah belum terlalu serius untuk mengajak masyarakat untuk mengembangkan itu. Yang ketiga tantangan kita itu adalah pemasaran. Ketika produk-produk lokal ini, misalnya UKM-UKM kita itu melahirkan produk seperti kerupuk, seperti calo, belacan, kalau volumenya banyak itu udah susah pemasarannya, Iya, ya kan? ya betul Pak. Nah, pemasarannya itu 20 tahun Natuna jadi kabupaten tak terselesaikan masalah pemasaran ini, marketing ini, ya kan? Ketika musim musim buah-buahan banyak, misalnya durian banjir, akhirnya nggak mendapat nilai ekonomi yang baik kan, akhirnya jual murah gitu kan, karena sulit pemasarannya. Juga UKM-UKM melahirkan produk kerupuk ikan segala macamnya, tapi untuk buat volume yang besar mereka kesulitan untuk pemasaran. Kalau masalah pemasaran tidak diselesaikan oleh pemerintah, ya kita tidak akan bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan kita. Itu yang keempat mungkin SDM. SDM kita ini memang perlu diperkuat, ya kan? Kenapa? Karena daerah-daerah yang maju itu memang kekuatannya pada sumber daya manusia. Contoh aja lah, Jogja misalnya, atau negara. Contohnya Singapura tuh. Singapura kan nggak punya apa-apa, nggak punya minyak, nggak punya perkebunan, ya kan? Tapi dia bisa jadi negara kaya karena sumber daya manusianya berkualitas.
Jadi kita memang harus investasi dunia pendidikan ini lebih besar lagi, ya kan? Iya. Supaya Natuna ke depan tuh bisa lebih maju. Ya, biar Natuna makin maju. Menurut Bapak, gimana sih cara masyarakat dan pemerintah itu bisa saling support dan kerja bareng, Pak? Ya, pertama kita harus punya mimpi bersama atau istilah lain itu visinya. Natuna itu mau kita kan jadi apa? Mimpi bersama kita Natuna itu apa? Ya, kan belum terbangun ini mimpinya, ya kan? Anda mimpi sendiri, bupati mimpi sendiri, sekda mimpi sendiri, misalnya, stay mimpi sendiri. Artinya kita harus bangun mimpi bersama. Misalnya Natuna kita jadikan pusat pangan halal misalnya kan. Jadi kalau itu mimpi bersama, maka kita akan bisa menggerakkan semuanya ke arah itu. Ya kan? Tapi kalau tidak ada mimpi bersama, visi bersama, ya sulit kita untuk merangkul semua pihak. Ya kan? Iya. Nah, ini mimpi bersama. Ini harus dibangun. Natuna itu di 10 tahun lagi kita harapkan jadi apa? Jadi daerah apa? Daerah penghasil apa? Daerah apa? Misalnya menjadi daerah kota pendidikan internasional, misalnya kan, kota pendidikan internasional. Maka tentu ada arah ke sana. Jadi itu yang belum nampak kita, mimpi bersama itu. Yang ada mimpi masing-masing setiap periode gitu kan. Akhirnya habis periode itu ganti lagi mimpinya lagi. Iya. Ya, akhirnya berantakan semua, nggak selesai-selesai. Ya kan? Ya. Nah, kalau anak muda nih Pak ya, menurut Bapak peran anak muda Natuna tuh ke depannya tuh harus gimana sih dalam membangun daerah ini? Ya, anak muda tentu sangat berperan ke depan. Ya, terutama bagaimana dia menggunakan keilmuan ilmunya, profesinya, keahliannya untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada. Artinya gini, kita punya banyak komoditi, ya kan? Banyak komoditi, cuma selama ini komoditi kita itu kan dijual mentah. Seperti kelapa, kita jual bulat. Iya. Karet, kita jual dalam bentuk mentah, ya kan? Iya. Semuanya mentah. Bahan baku. Mestinya ke depan, kita tidak hanya menjual bahan mentah, kita juga harus menjual bahan atau barang yang sudah diolah. Ya kan? Iya. Nah, di peran anak muda di sini, bagaimana dia mengembangkan potensi Natuna itu menjadi barang-barang olahan. Misalnya ikan. Ikan selama ini kan kita kirim mentah itu. Iya. Ya kan? Belum diolah. Ya kan? Akhirnya nilainya rendah kan gitu. Kita jual ikan hidup ke Hong Kong. Perasaan kita udah besar betul, udah mahal betul, tapi diolah di Hong Kong itu lebih mahal lagi gitu kan. Nah, maka tantangan anak muda itu bagaimana kita menggeser dari menjual barang mentah jadi barang olahan ke depan, produk-produk olahan. Itu yang penting ke depan, ya kan? Kalau enggak kita enggak akan berkembang karena barang bahan baku itu nilai jualnya rendah. Tapi kalau diolah dia menjadi lebih banyak produknya, variasinya lebih mahal lagi. Kan itu. Anda beli ikan tongkol 1 ekor 50.000 paling. Jika Anda olah menjadi 150.000. Ya kan? Nah, kan gitu kan? Iya, Pak. Jadi kalau kita mengandalkan bahan baku aja ya sulit kita untuk berkembang ke depan. Iya.
Misalnya nih, Bapak lagi di luar daerah atau di luar kota, terus ada yang nanya nih soal Natuna. Bapak sendiri bakal cerita apa duluan tuh tentang Natuna ini? Ya, cerita apa? Cerita Natuna itu jauh. Ya, ya kita kalau saya ditanya biasanya, Natuna itu di mana? Kan banyak orang ketika ditanya, tinggal di mana? Di Natuna. Mereka masih nanya gitu, Ya, Natuna itu di mana gitu ya kan. kan nggak tahu Natuna itu di mana kan? Iya, ya. Saya bilang Natuna itu adalah garda terdepan daripada masyarakat Nuna di bagian utara Indonesia bagian utara sebenarnya. Kaya potensi. Semuanya ada di sana. Ikan melimpah, gas melimpah, minyak melimpah. Cuma kami tidak dapat cipratannya, ya kan? Ya, cuma Karena ada di laut lepas sana kan, yang kita tidak punya otoritas untuk itu. ya kalau ngomongin masa depan ya Pak ya, harapan terbesar Bapak itu untuk Natuna ke depannya itu seperti apa Pak? Ya pertama ya kita ingin Natuna itu lebih cepat berkembangnya, maka yang harus dilakukan waktu dekatnya adalah meningkatkan status pemerintahan dari kabupaten menjadi provinsi. Itu salah satu langkah untuk mempercepat, ya kan? Yang kedua, tadi bagaimana kita mengembangkan industri-industri rumahan, industri pengolahan supaya bahan baku kita itu tidak jual dalam bentuk mentah, tapi dijual dalam bentuk hasil-hasil olahan atau produksi. Yang ketiga, ya kita harus menginvestasikan dunia pendidikannya lebih besar lagi supaya anak-anak Natuna ini memiliki keahlian-keahlian yang lengkap di semua bidang, baik itu di perminyakan, perikanan, pertambangan, pertanian, perkebunan, agama, ya kan, budaya, olahraga dan seterusnya. Ya terakhir nih Pak, di momen ulang tahun yang Natuna yang ke-26 ini, ada nggak sih pesan atau doa khusus yang pengen Bapak sampaikan gitu? Ya, momen ini marilah kita jadikan 26 tahun Natuna ini menjadi ajang untuk melakukan refleksi, untuk membaca ulang dari mana kita ingin mulai supaya Natuna lebih maju. Ini harus menjadi menjadi concern kita. Kita ingin membaca ulang kira-kira apa yang lemah, apa yang lebih, dan apa yang bisa kita lakukan ke depan. Tanpa itu kita akan hanya menjadikan milad Natuna 26 itu sebagai sebuah acara seremoni saja. Ya kan? Nggak lebih secara seremoni. Baik, Bapak, terima kasih, Pak. Banyak atas waktunya dan sharingnya yang luar biasa hari ini. Obrolan kita soal Natuna ini benar-benar ngasih banyak insight, terutama buat kami generasi muda yang pengen terus ikut andil membangun daerah ini. Semoga di usia yang ke-26 ini, Natuna bisa terus berkembang, makin maju, dan tetap jadi daerah yang kaya, nggak cuma sumber daya alamnya aja, tapi juga sumber daya manusia juga. Setuju. Buat teman-teman pendengar, terima kasih juga udah dengerin podcast ini sampai akhir. Jangan lupa terus dukung hal-hal positif buat daerah ini walaupun sekecil apapun kontribusi kita. Saya Santi pamit undur diri, sampai ketemu di edisi yang akan datang. Saya Susanti pamit undur diri, sampai ketemu di episode berikutnya. Dan sekali lagi selamat ulang tahun yang ke-26 untuk Kabupaten Natuna. Saya Emily, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.